Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan materi kami mengenai reaksi redoks senyawa organik. Namun sebelum memulai materi kami, kami mau perkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Ada saya sendiri yaitu Jeremy Ramoningga dan rekan saya. Saya Dewi Desani Simanjuntak. Dan saya Swasti Sitanggang. Oke, kita akan masuk langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari redoks atau reduksi dan oksidasi. Nah, pendahuluannya ialah atom karbon ini memungkinkan untuk dapat memiliki bilangan oksidasi yang beragam, mulai dari 4, misalnya ada CH4 itu dan dari -4 sampai positif 4. Yang positif 4 misalnya ialah CO2, tergantung pada substituen yang terikat. Jadi saya bilang mulai dari -4 sampai positif 4. -4-nya contohnya ialah CH4 dan positif 4-nya bilangan oksidasi yang memiliki positif 4 misalnya ialah CO2, tergantung pada substituen yang terikatnya. Akan tetapi menentukan bilangan oksidasi setiap atom karbon tersebut dalam suatu senyawa organik seringkali menjadi terlalu sulit bagi kita. Untuk menentukan apakah atom karbon telah mengalami reduksi dan oksidasi selama reaksi dapat dilihat dari perubahan dalam ikatan yang terjadi terhadap hidrogen dan jumlah ikatan terhadap atom yang lebih elektronegatif seperti O, N, F, Cl, Br, I, dan S. Berikut ini beberapa disajikan sebagai acuan bagi kita. Yang pertama, jika jumlah atom hidrogen yang terikat pada karbon bertambah atau jika jumlah ikatan pada atom yang lebih elektronegatif berkurang, atom karbon tersebut akan mengalami reduksi atau memiliki bilangan oksidasi yang lebih rendah. Acuan yang selanjutnya ialah jika jumlah atom hidrogennya yang terikat pada karbon tersebut berkurang, artinya atom hidrogen yang terikat langsung dalam karbon ya teman-teman. Jika itu berkurang atau jika jumlah ikatan atomnya lebih elektronegatif bertambah, maka atom karbon tersebut mengalami karbon yang dimaksud telah teroksidasi atau yaitu dalam keadaan oksidasi yang lebih tinggi. Poin selanjutnya ialah jika tidak ada perubahan dalam jumlah obligasi tersebut, karbon yang bersangkutan tidak mengubah keadaan oksidasi. Nah, slide selanjutnya. Bagian berikut merangkum tingkat oksidasi dari senyawa-senyawa organik. Semakin ke kanan dia, maka bilangan oksidasi karbonnya semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya. Dapat kita lihat dalam gambar, mulai dari sebelah kiri, dia tingkat bilangan oksidasinya lebih kecil. Makin ke kanan dia makin besar. Kita dapat lihat di slide-nya ada 4 atom karbon yang terikat langsung di atom C, yang dimana tingkat oksidasi senyawa organik tersebut lebih kecil daripada atom C yang langsung mengikat 3 di atom H. Begitu juga selanjutnya mengikat atom 2H dan 1H. Semakin ke kanan dia akan bilangan oksidasinya akan semakin meningkat. Slide selanjutnya. Kita masuk ke poin kedua, yaitu reaksi oksidasi senyawa organik. Nah, kita lihat sebagian besar oksidasi itu dilakukan dengan adanya oksigen, contohnya senyawa ozon, seperti yang kita lihat dalam bagian gambar slide pada PPT. Reagen ini biasa digunakan untuk mengoksidasi ikatan rangka karbon-karbon seperti pada senyawa alkena dan ataupun alkuna yang membentuk karbonil. Reagen ini juga dapat digunakan untuk mengoksidasi ikatan rangkap nitrogen-nitrogen seperti pada senyawa azo yang membentuk nitrosamin. Dapat kita lihat proses pembentukan reaksi oksidasi senyawa organik di dalam slide. Itu ialah reaksi oksidasi senyawa ozon, teman-teman. Slide selanjutnya. Nah,
Reagen lain yang banyak digunakan untuk proses oksidasi senyawa organik ialah KMnO4. KMnO4 ini ialah oksidator yang sangat kuat yang dapat bereaksi dengan banyak gugus fungsional seperti senyawa alkohol, aldehida, alkana, alpunga, dan dapat digunakan untuk mengoksidasi gugus alkil yang terikat dengan benzen. Dalam kondisi tertentu, KMnO4 ini dalam alkohol dikenal sebagai reaksi Bayer yang mengoksidasi alkana menjadi diol, aldehid, dan alkil yang terikat pada benzena sebagai asam karboksilat. Adapun gambar reagen reaksi oksidasi dalam slide tersebut itu ialah contoh reaksi oksidasi alkena yang pertama, yang kedua juga, yang ketiga ialah reaksi oksidasi benzen, yang dimana reaksi oksidasi itu dibuat oleh penambahan katalis KMnO4 atau reagen KMnO4, maka terjadinya reaksi oksidasi bertambahnya atom H dalam reaksi tersebut. Slide selanjutnya. Oke. KMnO4 ini juga dapat digunakan sebagai oksidator kuat dan memecah molekul dengan penambahan asam. Reaksi alkena dengan KMnO4 pekat dan panas dalam lautan asam akan menghasilkan keton atau asam karboksilat. Reaksi ini digunakan untuk menentukan posisi ikatan lekat dalam alkena yang tidak diketahui. Selain itu, kalium dikromat atau K2CR2O7 juga dapat digunakan sebagai oksidator. Seperti kita lihat dalam slide, ada oksidator KMnO4 seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan ada oksidator K2CR2O7. Ini adalah contoh reaksi dari reaksi oksidasi yang direagenkan dengan KMnO4 dan K2CR2O7. Slide selanjutnya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, ialah reaksi reduksi dari senyawa organik. Selanjutnya, reaksi reduksi senyawa organik ini seperti contohnya pembentukan aldehida dan turunan asam karboksilat yang seringkali menjadi tantangan karena agen pereduksi lemah seperti NaBH4 atau natrium borhidrida tidak mampu mereduksi ester dan asam karboksilat. Sedangkan agen pereduksi yang lebih kuat seperti LiAlH4 atau lithium aluminium hidrida akan langsung mereduksi menjadi alkohol. Agen pereduksi DiBaLH atau diisobutil aluminium hidrida sering digunakan meskipun dapat mereduksi karbonil. Reduksi ini dapat dikontrol sehingga reaksi reduksi berhenti sampai aldehida dengan syarat hanya satu ekivalen yang digunakan dan dilakukan pada suhu yang rendah. Aldehida dan keton dapat direduksi tidak hanya menjadi alkohol, tetapi bisa menjadi alkana. Beberapa reaksi untuk transformasi ini diantaranya adalah reduksi Clansman atau reaksi Clansman ini dalam kondisi asam, dan reduksi Wolff-Kishner pada kondisi basah. Reaksi reduksi Clansman yang bisa dilihat dalam slide tersebut, teman-teman, itu merupakan ialah reaksi reduksi keton atau aldehid menjadi alkana dengan menggunakan amalgam seng dan asam karboksilat. Sementara saya ulangi, dapat dengan menggunakan amalgam seng dan asam karboksilat. Itu yang di tanda panah, teman-teman, itu ialah reagen pereduksi dari reduksi Clansman. Yang selanjutnya ada reduksi Wolff-Kishner dalam keadaan basah, teman-teman. Yang dalam slide yang teman-teman lihat, reaksi Wolff-Kishner itu ialah reaksi reduksi aldehid atau keton menjadi alkana dan menggunakan hidrazin atau NH2. Itu dalam kondisi basah, teman-teman. Untuk reaksi reduksinya dapat dilihat dalam slide. Kita masuk ke slide selanjutnya. Beberapa reagen reduksi untuk reaksi reduksi gugus karbonil dan amida
secara singkat bisa disajikan dalam tabel berikut. Ada reaksi dengan reaksi ALH4, DIBAL, ALH3, NABH4, B2H6, LiET3BH, dan H2 sebagai katalis. Dengan substratnya aldehid, ester, amida, dan karboksil. Kebanyakan pada reagen reduksi dan untuk reaksi reduksi gugus karbonil dan amida ini menghasilkan produk alkohol ataupun ada sebagian aldehida. Itu ialah sebagian besar produk yang direaksikan dengan reaksi dan substrat yang ada dalam tabel. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat memposisikan video ini dan melihat lebih lanjut apa reaksi dan substratnya untuk menghasilkan produk apa. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Gas hidrogen dapat digunakan untuk mereduksi senyawa hidrokarbon tak jenuh seperti alkena dan alkuna ataupun aldehida serta senyawa-senyawa mikro. Reduksi dengan gas hidrogen dilakukan dengan katalis logam seperti Ni, Pt, ataupun Pd pada suhu yang tinggi. Reaksi ini disebut juga sebagai reaksi hidrogenasi. Dapat dilihat dalam slide ada reduksi dengan gas Ni, Pt, ataupun Pd. Ini reaksinya dalam suhu yang tinggi dan akan dihasilkan reaksi hidrogenasi dalam proses reduksi senyawa organik ini, teman-teman. Selanjutnya, sementara itu untuk mereduksi cincin benzen adalah menggunakan logam alkali yang kaya dengan elektron, biasanya litium dan natrium dalam amonia cair. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi bridge. Dapat dilihat dalam slide ada cincin benzen yang direaksikan dengan Li, NH3 ataupun etanol, dan Na, NH3 etanol. Ini akan mereduksi cincin benzen dan dapat dilihat dan dikenal reaksi ini adalah sebagai reaksi reduksi Birch. Slide selanjutnya mengenai macam-macam reaksi reduksi dan oksidasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kita beralih materi. Macam-macam reaksi reduksi dan oksidasi pada senyawa organik. Yang pertama, reaksi oksidasi alkena. Alkena atau olefin dalam kimia organik adalah hidrokarbon tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap dua antara atom karbon. Istilah alkena dan olefin sering digunakan secara bergantian. Alkena asiklik yang paling sederhana, membentuk suatu ikatan rangkap dan tidak berikatan dengan gugus fungsional manapun. Dikenal sebagai monoena, membentuk suatu deret homolog hidrokarbon dengan rumus umum CnH2n. Alkena memiliki kekurangan dua atom hidrogen dibanding alkana terkait dengan jumlah atom karbon yang sama. Alkena yang paling sederhana adalah etena atau etilena, C2H4. Adalah senyawa organik terbesar yang diproduksi dalam skala industri. Senyawa aromatik seringkali juga digambarkan seperti alkena siklik, tapi struktur dan ciri mereka berbeda sehingga tidak dianggap sebagai alkena. Alkena dapat dioksidasi oleh kalium permanganat menghasilkan glikol, yaitu senyawa yang mempunyai dua gugus hidroksil yang terikat dengan dua atom hidrogen yang berdampingan. Untuk memperoleh glikol dan rendaman tinggi, maka kondisi reaksi harus dikendalikan. Biasanya reaksi dilakukan dalam suasana basah dan temperatur yang rendah atau yang dingin. Slide selanjutnya. Nah, contohnya yaitu reaksi oksidasi propena. Pada gambar dapat dilihat contoh dari reaksi oksidasi propena. Jika alkena direaksikan dengan asam peroksi, maka ikatan rangkap alkena akan diubah menjadi epoksida.
Asam peroksi yang lazim digunakan antara lain asam peroksibenzoat atau C6H5COOH. Contoh reaksinya dapat dilihat pada slide. Alkena direaksikan dengan peroksibenzoat. Slide selanjutnya. Alkena dapat dioksidasi menjadi berbagai macam produk, tergantung dari reaksi yang digunakan. Secara umum, reaksi ikatan rangkap karbon-karbon bisa diklasifikasikan menjadi A. Yang pertama, oksidasi ikatan pi tanpa pemecahan ikatan sigma, atau ikatan C dengan C. Produk reaksi ini bisa berupa 1,2 diol atau epoksida tergantung dari reaksi yang digunakan. Contoh reaksi oksidasi ikatan pi dapat dilihat pada gambar tersebut. Slide selanjutnya. Nah, secara umum, reaksi oksidasi ikatan rangkap karbon-karbon bisa diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, reaksi alkena dengan asam peroksikarboksilat atau RCO3H atau ARCO3H berupa asam peroksibenzoat C6H5CO3H dan M-chloroperoksida benzena. Dalam pelarut, CHCl3 atau CCl4 akan menghasilkan epoksida atau oksiran. Contoh reaksinya dapat dilihat pada gambar tersebut. Apabila sikloalkana direaksikan dengan OS atau O, larutan KMNO4 yang dingin akan menghasilkan 1,2 diol. Contohnya dapat dilihat pada slide tersebut. Slide selanjutnya. Kemudian, reaksi dengan permangat dingin disebut Bayer test atau reaksi yang untuk mengetahui ada tidaknya ikatan rangkap. Adanya ikatan rangkap ditunjukkan dengan hilangnya warna ungu dari KMNO4. Reaksi yang umum digunakan untuk mengubah alkena menjadi 1,2 diol dengan yield yang tinggi adalah osmonium tetraoksida diikuti dengan reduksi menggunakan reaksi N2SO3 atau NaHSO3. Contohnya dapat dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya. Kemudian yang B, oksidasi ikatan pi diikuti dengan pemecahan ikatan sigma. Apabila oksidasi ikatan pi disertai dengan pemecahan ikatan sigma, maka akan dihasilkan keton, asam karboksilat maupun aldehid. Jika masing-masing karbon alkena tidak terikat dengan atom hidrogen, maka oksidasi akan menghasilkan keton. Contoh reaksinya seperti gambar yang tertera di slide. Kemudian reaksi yang kedua, ozonolis, adalah oksidasi atau reduksi dari ozonida. Jika ozonida mengalami reduksi, salah satu karbon tersubstitusi dari alkena akan membentuk aldehid. Sebaliknya, jika terjadi oksidasi, akan terbentuk asam karboksilat. Dapat dilihat reaksinya pada slide tersebut. Kemudian reaksi yang kedua pada senyawa organik adalah reaksi oksidasi alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh, yaitu hidrokarbon dengan satu ikatan rangkap 3. Senyawa yang mempunyai 2 ikatan rangkap 3 disebut alkadiuna. Senyawa yang mempunyai satu ikatan rangkap 2 dan satu rangkap 3 disebut alkenuna. Rumus umum untuk alkuna adalah CnH2n-2. Titik didih mirip dengan alkana dan alkena. Semakin tinggi suhu alkena, titik didih semakin besar. Pada suhu kamar, 3 suku pertama berwujud gas, suku berikutnya berwujud cair, dan suku tinggi padat. Adanya ikatan rangkap 3 yang dimiliki alkuna memungkinkan terjadinya reaksi adisi, polimerisasi, substitusi, dan pembakaran. Yang pertama, oksidasi dengan KMNO4. Oksidasi alkuna dengan larutan KMNO4
atau kondisi agak netral akan menghasilkan reaksi alfa di keton. Contohnya seperti reaksi tersebut. Kemudian oksidasi alkuna dengan larutan KMnO4 dengan kondisi yang agak basah akan menghasilkan pemaksa sapihan senyawa di keton dan menghasilkan garam-garam karboksilat. Kemudian oksidasi dengan ozon atau ozonolis. Ozonolisis pada alkuna yang disertai dengan hidrolisis menyebabkan pemaksa pisahan antara ganda 3 dan dihasilkan asam karboksilat. Reaksinya dapat terlihat pada slide selanjutnya. Reaksi pada senyawa organik yang ketiga adalah reaksi reduksi dan oksidasi aldehid. Aldehida atau alkana memiliki rumus umum CnH2nO dengan gugus fungsi COH atau sering ditulis dengan CHO. Rumus struktur dari senyawa aldehid dituliskan dalam bentuk RCOH dengan R-nya adalah berupa alkil. Aldehida adalah senyawa yang mengandung sebuah gugus karbonil yang terikat pada sebuah atau dua buah atom hidrogen. Nah, pada struktur aldehida terdapat gugus karbonil pada aldehid seperti gambar tersebut, kemudian formaldehida, kemudian gugus aldehid, dan rumus umum aldehida seperti yang tertera pada slide. Aldehida tidak mengandung hidrogen dan terikat pada oksigen, maka tidak terjadi ikatan hidrogen seperti alkohol. Aldehid adalah polar dan dapat membentuk gaya tarik-menarik elektrostatik yang relatif kuat antara molekulnya. Bagian negatif dari sebuah molekul akan tertarik ke bagian negatif dari molekul yang lainnya. Oleh karena itu, titik didihnya intermediate antara senyawa polar dan non-polar. Reaksi yang pertama adalah oksidasi pada aldehida. Oksidator yang sedang untuk mengubah aldehida menjadi asam karboksilat atau RCO2H atau ion karboksilat. Aldehida mengandung gugus karbonil yang mengikat atom hidrogen sehingga dapat mengalami oksidasi, misalnya larutan tolens atau campuran perak nitrat, amonium hidroksida, dan basa yang kuat. Kemudian larutan Fehling atau campuran cupri sulfat atau Fehling A kalium, natrium tetrat dan basa kuat aluminium, natrium tetrat dan basa kuat atau Fehling B. Larutan Fehling dicampurkan menimbulkan warna biru tua seperti Cu+. Jika dipanaskan dan ditambahkan aldehid, terjadi endapan Cu2O berwarna merah jingga. Larutan Benedict dicampur cupri sulfat, natrium sitrat, dan dinarium karbonat. Reaksinya dapat lihat pada slide tersebut. Kemudian reaksi yang B, reaksi reduksi pada aldehida terjadi tergantung pada reduktor. Bila reduktornya misalnya reduktor yang lemah yaitu H2 dengan katalisator Ni atau LiAlH4 dihasilkan alkohol. Bila reduktornya kuat misalnya Zn, asam halida pekat akan membentuk sebuah alkana reduksi atau Clemmensen. Selanjutnya, kemudian reaksi selanjutnya adalah reaksi reduksi dan oksidasi pada keton. Keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil CO dengan ikatan rangkap 2, terikat dengan dua gugus alkil atau aril. Dua gugus aril adalah sebuah alkil dan sebuah aril dengan R2C dan berikatan rangkap 2 dengan O. Senyawa karbonil yang berikatan dengan dua karbon membedakan keton dari asam karboksilat, aldehid, ester, amida, dan senyawa-senyawa beroksigen lainnya. Ikatan ganda gugus karbonil membedakan keton dari alkohol dan eter. Keton yang paling sederhana adalah aseton atau secara sistematis dinamakan 2-propanon.
Atom karbon yang berbeda, atom karbon yang berada di samping gugus karbonil dinamakan karbon alfa. Hidrogen yang melekat pada karbon ini dinamakan hidrogen alfa. Dengan keberadaan asam katalis, keton mengalami tautorisme atau ketoenol. Reaksi dengan basa kuat menghasilkan enolat. Contoh reaksinya dapat dilihat pada slide, merupakan struktur dari keton. Dalam sigma IUPAC, akhiran ana pada alkana diganti dengan anon. Penomoran dilakukan sehingga gugus karbonil mendapat nomor kecil. Keton sederhana biasa disebut dengan nama trivialnya dengan gugus fungsionalnya. Nama trivialnya biasa digunakan adalah dengan menambahkan kata keton setelah nama-nama gugus alkil atau aril yang melekat pada gugus karbonil. Secara umum, keton dinamakan dengan tata nama IUPAC dengan digantikan sufiks a pada alkana ion dengan on. Untuk keton yang umumnya dijumpai nama-nama tradisional digunakan seperti pada aseton dan benzofenon. Nama-nama ini dianggap sebagai nama IUPAC yang dipertahankan walaupun beberapa buku kimia menggunakan nama propanon. Okso adalah nama tata nama dari IUPAC resmi untuk gugus fungsi keton. Namun, prefiks lainnya juga digunakan dalam berbagai buku atau jurnal. Untuk senyawa-senyawa yang umum, terutama pada biokimia, keto atau okso adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan gugus fungsi keton atau juga dikenal dengan nama alkanon. Okso juga merujuk pada atom hidrogen tunggal yang berkoordinasi dengan logam transisi atau oksologam. Keton adalah polar dan dapat membentuk gaya tarik-menarik elektrostatik yang relatif kuat antara molekulnya, yang merupakan akseptor ikatan hidrogen, bukan donor, atau dapat berikatan dengan ikatan hidrogen melalui air, tetapi tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan dirinya sendiri. Keton tidak memiliki atom hidrogen. Keton seperti aldehida membentuk cair yang titik didihnya semakin meningkat apabila molekul semakin besar. Keton dengan 13 atom karbon merupakan cairan dengan bau sedap. Keton dengan atom karbon lebih dari 13 berupa padatan. Suhu rendah golongan keton dapat larut dalam air. Suhu tinggi golongan keton tidak dapat larut dalam air. Kegunaan alkanon dan keton adalah sebagai pelarut senyawa karbon, misalnya sebagai pembersih cat kuku, bahan baku pembuatan zat organik seperti kloroform yang digunakan sebagai obat bius, aseton sebagai pelarut untuk lilin, plastik, dan sirkuat. Selanjutnya, reaksi reduksi pada keton. Reaksi reduksi pada keton dengan katalis litium aluminium hidrida akan menghasilkan alkohol sekunder. Satu reaksinya dapat dilihat pada layar. Kemudian reaksi oksidasi pada keton. Reaksi ini menggunakan oksidator kuat. Oksidasi keton dengan mencampurkan natrium bikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat, air, dan karbon dioksida. Reaksi ini harus menggunakan oksidator kuat. Oksidasi keton dengan campuran natrium bikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat, air, dan karbon dioksida. Contoh dari reaksi oksidasi pada keton dapat dilihat pada slide tersebut. Kemudian keton inert terhadap oksidator pada umumnya. Keton bereaksi lambat dalam KMNO4 dalam suasana basa panas yang akan terjadi pemutusan ikatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi reduksi dan oksidasi pada asam karboksilat. Di sini bisa kita lihat struktur asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa yang mempunyai satu gugus karbonil yang berikatan dengan satu gugus hidroksil yang disebut dengan gugus karboksil atau karbonil tambah hidroksil. Kemudian nomenklatur asam karboksilat. Gugusan yang terikat pada gugusan karboksil dalam suatu asam karboksilat bisa gugus apa saja, bahkan suatu gugus karboksil lain. Asam benzoat tersubstitusi
diberi nama seperti benzen tersubstitusi dengan asam benzoat sebagai nama asal. Substitusi yang kedua bisa orto, meta, atau para terhadap gugus karboksil. Apabila cincin mengandung lebih dari 2 substituen, angka harus dipakai. Bila angka dipakai, maka satu dapat dihilangkan. Untuk gambar nomenklatur asam karboksilat bisa kita lihat pada contoh yang ada pada slide. Selanjutnya, yang keenam yaitu reaksi reduksi pada ester. Bisa kita lihat struktur ester pada gambar di slide, di mana H2O berlebih akan mendorong reaksi ke kanan. Jadi ester jika ditambahkan dengan H2O yang berlebih akan mendorong reaksi ke kanan dan akan menghasilkan RCOH tambah ROH yaitu asam karboksilat dan alkohol, dan terjadi reaksi bolak-balik. Kemudian reaksi reduksi ester dengan hidrogenasi katalik. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar di mana hidrolisa ester dalam larutan basah disebut penyabunan, bukan reaksi yang reversible. Nah, hasil reaksi mula-mula dari penyabunan adalah karboksilat karena campurannya bersifat basah. Setelah campuran diasamkan, karboksilat berubah menjadi asam karboksilat. Ester dapat dibuat dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol dengan bantuan katalis yang disebut dengan reaksi esterifikasi. Untuk reduksi ester dengan hidrogenasi katalik bisa kita lihat pada slide. Jadi ester dapat direduksi dengan hidrogenasi katalik menggunakan gas hidrogen. Jadi katalisator panas dan tekanan atau reaksi dengan litium aluminium hidrida diikuti dengan hidrolisa. Nah, pada kedua macam reduksi itu hasil organiknya adalah 2 alkohol. Bisa kita lihat pada slide. Nah, alkohol yang berasal dari bagian karbonil dan ester adalah alkohol primer. Selanjutnya yaitu reaksi reduksi pada amida. Jadi senyawa amida yaitu terdapat gugus karbonil yang berikatan dengan N. Senyawa amida dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu amida primer, yaitu N-nya berikatan dengan 1 atom C, amida sekunder, N-nya akan berikatan dengan 2 atom karbon, dan amida tersier, yaitu N-nya berikatan dengan 3 atom karbon lainnya. Jadi untuk struktur amida bisa kita lihat pada slide. Nah, jadi proses terbentuknya amida itu, gugus OH-nya digantikan dengan NH2. Amida yang mengandung NH dapat mengalami ikatan hidrogen. Amida ini mempunyai titik leleh dan titik idih yang lebih tinggi daripada amida yang mengandung gugus NR2. Baik, kita masuk pada contoh soal. Pada soal berikut akan dijelaskan oleh rekan kami, Dewi. Baiklah, kita beralih ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika reduktor pada reduksi aldehid tidak kuat, misalnya zat asam aldehid pekat, maka akan menghasilkan dari soal tersebut. Jawabannya adalah E. alkano. Soal yang kedua, soal yang kedua, apabila oksidasi ikatan Ki disertai dengan pemecahan ikatan prima, maka akan menghasilkan seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka akan menghasilkan keton, asam karboksilat, dan aldehid. Jawabannya adalah D. Soal yang ketiga. Baik, untuk soal yang ketiga, reaksi reduksi pada keton dengan katalis litium aluminium hidrida akan menghasilkan. Jadi pada mekanisme reaksi berikut, H3C, COCH3 dengan katalisator LiAlH4, dia akan menghasilkan alkohol sekunder, yaitu pada opsi B.
Kemudian pada soal berikutnya, yaitu hasil dari reaksi reduksi asam karboksilat dengan katalis litium aluminium adalah. Jadi, hasil dari reduksi asam karboksilat dengan katalis litium aluminium adalah H3C CH2OH dengan menggunakan katalisator LiAlH4 ditambah H3C COH. Baiklah, untuk demikian yang dapat saya jelaskan mengenai materi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami mengenai materi reaksi reduksi dan oksidasi pada senyawa organik. Jika kami ada kesalahan dalam pengucapan kata pada presentasi kami, mohon maaf. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Terima kasih. Bye.